Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kembali untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami rindukan akan suara-Mu. Pakai hamba-Mu, Pendeta Huntal Sagala, sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya firman Tuhan yang sebentar boleh kami dengar akan menjadi berkat di dalam kehidupan setiap kami. Kami menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa kami, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan menjadi buah berkat untuk kami yang mendengar, demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Silakan Pak Huntal Sagala. Baik, terima kasih Pak Evangelis Pak Roni Suwono yang memberikan waktu untuk menyampaikan firman Tuhan. Di narasi ini baru yang pertama kali saya masuk ya Pak ya, pertama kali. Ya, baik, kita langsung ke firman Tuhan. Bapak Ibu, saya kira Bapak Ibu sudah mengenal saya ya. Ibu Grace sudah mengenal saya ya Bu ya. Ya. Saya kira tidak memperkenalkan lagi, apalagi sama Bapak Pendeta Suwono, ya, Roni Suwono, ya sudah tidak asing lagi, sudah sering bertemu di Zoom sebelumnya. Baik, saya ajak kita lagi berdoa sekali lagi dah, biar konsentrasi saya menyampaikan firman Tuhan ini. Ada peperangan ini saat ini. Baik, kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, pada saat ini walaupun tidak seberapa kami yang di Zoom ini Tuhan, mari Tuhan Kau berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara dalam pemberitaan firman ini. Tuhan, biarlah jadikan firman di dalam hati kami menjadi rema dalam kehidupan kami, yang dapat menguatkan iman kami satu dengan yang lain, semakin kuat berjalan dengan Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu hati dan pikiran kami sehingga tidak berkonsentrasi, peperangan rohani, kami tolak di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Nya Kudus, dan keluarga kami masing-masing tutup bungkus kuasa darah-Nya Kudus, sehingga kami boleh bersukacita menikmati firman-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan langsung membuka firman Tuhan yang sudah saya beritahu dengan tema berbahagia dalam pencobaan, yaitu Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu
akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ini saya buat temanya adalah berbahagia dalam pencobaan. Kenapa berbahagia dalam pencobaan? Bukankah hanya berbahagia? Apakah hanya berbahagia jikalau di dalam sukacita? Berbahagia biasanya jika mendapat sesuatu berkat, berkelimpahan, misalkan mendapatkan uang, atau mungkin merayakan ulang tahun, hari kelahiran. Nah, itu pengertian bahagia secara dunia, pemikiran orang dunia. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita tidak hanya di dalam mendapatkan berkat secara jasmani yang berkelimpahan secara materi, ya. Tetapi Tuhan menghendaki kita berbahagia di dalam pencobaan, dalam menghadapi tantangan atau hambatan atau rintangan yang menghadang di hadapan kita. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai anak Tuhan. Kalau bagi dunia yang tidak di dalam Tuhan, pasti menolak berbahagia di dalam penderitaan, berbahagia di dalam tantangan. Nah, itulah keunggulan kita di dalam Tuhan. Itulah kelebihan kita di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki selain berbahagia dalam sukacita, berbahagia juga di dalam pencobaan. Katakanlah pencobaan itu berbagai hal, ya. Ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang mengalami masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Tentu kita yang ada di Zoom ini, kita semua punya masalah. Baik saya punya masalah, baik Pak Roni punya masalah, Bu Grace punya masalah. Itu pasti. Setiap manusia yang masih hidup pasti punya masalah. Tetapi dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pencobaan, kita harus bisa melewati dengan bagaimana Bapak Ibu? Tentu dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Tanpa itu kita tidak mampu melewatinya. Tanpa Tuhan di dalam diri kita tidak mampu berbahagia di dalam pencobaan itu, di dalam tantangan yang kita hadapi, yang kita hadapi setiap kita pribadi. Apa maksud Tuhan supaya kita berbahagia dalam setiap penderitaan yang kita alami, setiap tantangan yang kita alami? Maksud Tuhan di situ adalah supaya apa? Di ayat 4, di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Supaya kita semakin tekun, Bapak Ibu. Tekun di dalam Tuhan. Dengan adanya pencobaan itu, dengan adanya tantangan yang kita hadapi, dengan adanya sakit penyakit yang saya hadapi, saya semakin tekun. Katakanlah seperti itu.
semakin tekun mengandalkan Tuhan, semakin kita merasakan kuasa Tuhan di dalam masalah yang kita hadapi, di dalam masalah penyakit yang kita hadapi. Mungkin selama ini kita sudah berobat, kalau mengalami sakit penyakit, sudah berobat, sudah putus asa mungkin, ya, sudah salah satunya hanya mengandalkan Tuhan seperti itu. Tentu dengan demikian kita akan menjadi tekun. Tekun hanya kepada Tuhan saja ada pertolongan. Ya, saya sendiri mengalami ini. Saya sendiri melalui tantangan, melalui penyakit, saya berjumpa dengan Tuhan. Itu kesaksian di dalam hidup saya. Saya masih muda. Waktu masih SMA. Ya, waktu kelas 2 SMA puluhan tahun yang lalu, ada sakit penyakit yang saya alami. Saya sudah berobat ke dokter, tapi tidak sembuh-sembuh. Sampai dokter itu mengatakan, kamu masih muda. Kenapa sampai darah tinggi kamu, katanya. Masih kelas 2 SMA. Waktu itu kepala saya ini, waduh, mau pecah. Tensinya tinggi sekali. Kamu masih muda, kenapa sampai 170 tensimu, kata dokter itu. Saya ingat itu sampai sekarang. Ya nggak tahu, dok. Ya. Saya kasih obat ini nanti, tapi yang mengobati adalah pikiranmu, katanya. Memang betul, pikiran Bapak Ibu. Pikirannya yang membuat saya naik tensi. Dengan ada penyakit, saya pikirin penyakit ini. Kapan sembuhnya ya? Kapan? Udah diobatin nggak sembuh-sembuh. Ya. Selalu, kok kepala ini mau pecah gitu ya. Rasa-rasanya udah pengen mau mati aja. Ya, semangat untuk belajar sudah tidak mampu menerima pelajaran dari guru saya waktu itu. Saat itu sudah ada titik, lebih baik mati. Wah, tetapi ada rasa takut, kalau mati saya kemana? Sebanyak dosa yang saya lakukan. Takut, jadi saya urung niat untuk mati. Waktu itu saya pulang sekolah, bertanya-tanya diri saya, lebih baik matilah kalau nggak sembuh penyakit ini. Gitu. Nah, enggak nyangka Tuhan mengutus teman saya satu sekolah waktu itu ya, satu beda kelas, sama-sama jurusan IPA. Ya, rumahnya dekat rumah saya, tinggal. Diajak saya, kemana? Ayo, katanya. Dengan naik Vespa-nya, waktu itu Vespa ya. Ya namanya teman, saya mau. Dia ajak untuk ibadah. Dia dengan ibadah yang terbuka, dengan tepuk tangan, dengan ibadah mahasiswa pada saat waktu itu, hari Sabtu, jam 4 sore. Wah, kok mereka ini bersuka cita? Sementara saya di gereja saya nggak ada seperti itu bersuka cita. Saya di gereja lama, gereja HKBP dulu, tradisional ya, nggak ada sukacita. Kalau gereja gitu aja saya tahu. Wah, mereka kok sukacita, kok saya malah saya mengalami masalah pada saat itu. Nah, yang membuat saya tergugah pada saat itu, waktu itu, ada seorang mahasiswa, kakak mahasiswa bersaksi dengan penyakit yang sama, kepalanya katanya sakit sebelah. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, sembuh katanya. Yesus hidup pada saat ini, katanya gitu. Yesus bukan yang udah mati, udah naik ke surga. Apakah Yesus ada saat ini? Nah, saya bertanya-tanya pada saat itu. Nah, kalau nggak ada, kenapa bisa sembuh penyakitnya, penyakit kakak ini, mahasiswa ini? Nah, singkat cerita, selesai ibadah di jalan, setelah di rumah, saya bertanya-tanya, betulkah Tuhan Yesus itu ada? Saya panjang malam saya tanya-tanya. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, nggak mau kesembuh penyakitnya kakak itu gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kakak itu, saya pun disembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pilih kasih dalam iman. Jadi dalam hati saya sudah ada iman. Berikutnya,
Saya pergi ke ibadah itu lagi tanpa diajak oleh teman. Ada rasa apa namanya? Keinginan ke sana. Wah, saya waktu kembali ke sana tanpa ya, dengan teman diajak teman tadi, saya langsung duluan ke sana. Wah, waktu beribadah enggak didoakan, waktu hanya mendengarkan pujian, hanya apa, hilang penyakit saya. Lega pikir apa yang saya alami pada ini, kepala saya ini jadi ringan. Nah, pada saat itu, wah, ada apa ini kok menjadi bahagia sekali. Saya merasakan kasih mula-mula itu, Bapak Ibu. Jadi dengan penyakit saya saya kenal Tuhan. Ini pengalaman saya. Dengan penyakit yang saya alami puluhan tahun yang lalu, waktu tahun 80-an SMA, itu yang menuntut saya sampai sekarang setia mengikut Tuhan. Ya. Bapak Ibu, saya yakin punya pengalaman dengan Tuhan. Pasti punya pengalaman dengan berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana saya berjumpa dengan Tuhan melalui penyakit. Saya bersyukur melalui penyakit. Saya berjumpa dengan Tuhan. Terus terang, kalau nggak melalui penyakit ini, mungkin saya tidak mau ikut Tuhan. Tapi puji Tuhan, melalui penyakit ini, saya dibentuk. Saya dibentuk. Hingga sampai sekarang. Jadi puji Tuhan, melalui masalah, kita bersyukur ya Bapak Ibu. Kita kenal melalui masalah itu siapa Yesus di dalam diri kita secara pribadi. Sehingga dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Jadi kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, penderitaan, mari bersukacita Bapak Ibu. Tuhan, aku tahu maksud-Mu dalam masalah yang saya hadapi. Aku tahu di dalam masalahku saat ini. Tuhan bermaksud di setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Agar apa? Agar nama Tuhan dipermuliakan Bapak Ibu. Seperti saya, melalui penyakit, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berjumpa dengan Tuhan. Saya kenal Yesus itu secara pribadi. Kalau bukan Tuhan yang menemukan saya, mungkin sudah mati. Sudah meninggal mungkin saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan belum menginginkan saya untuk meninggal pada saat waktu saya SMA. Tuhan mau memakai dan saya mau rindu dipakai Tuhan. Hingga sampai saat ini. Nah, di ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi menghasilkan ketekunan Bapak Ibu. Ketekunan itu merupakan suatu proses untuk menghasilkan buah yang matang. Jadi melalui masalah-masalah yang kita hadapi, kita diproses Bapak Ibu, kita dibentuk oleh Tuhan. Maka itu jangan lari dari masalah Bapak Ibu. Jangan kita coba-coba lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah bukan semakin baik, maka semakin tambah besar, makin runyam kita hadapi. Akan tetapi kita hadapi masalah itu dengan mengucap syukur pada Tuhan. Aku tahu Tuhan, lewat masalah yang saat ini akan mengenal Engkau lebih lagi. Nah, seperti sebulan yang lalu, kesaksian juga. Kalau enggak bisa kita mengatakan ya, kalau kita ikut Tuhan tidak kena COVID lagi, tidak. Nah, kami sebulan yang lalu, kami sekeluarga kena COVID. Awalnya anak saya kena COVID. Ya, entah dari mana dia kena. Singkat cerita, kena ke istri saya dengan kontak dengan anak saya karena diurut badannya, belum tahu waktu itu hasilnya. Saya pun mengurut, tapi yang terakhir saya swab. Sama-sama. Pertama anak, kemudian istri, wah, serba bingung. Isolasi di rumah, hati-hati. Melayani anak, istri melayani anak awalnya dengan tidak bersentuhan, tapi setelah kena,
Wah, saya bilang, udah kena positif, udah satu kamar kalian. Saya hanya sendiri melayani kalian. Saya bilang, swab saya, kemudian positif. Wah, nah, yang saya lihat di anak saya, waktu dia ketahuan positif, dia malah ketawa, Bapak Ibu. Oh, begini rupanya kena COVID ya, katanya gitu. Ya, saya senang dia ketawa. Supaya apa? Imunnya naik. Daripada sedih, dipikirkan. Ya, seperti istri saya sempat dipikirin. Wah, jangan dipikirkan. Boleh dipikirkan, tapi jangan sedih. Jangan menjadi panik. Tenang. Kalau saya pada saat itu, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu ada jalan keluar COVID ini. Benar Bapak Ibu. Boleh terjadi di keluarga kami, sekeluarga kena COVID. Tetapi kita hadapi dengan berdoa kepada Tuhan. Ya. Kita andalkan Tuhan. Keluarga saya ajak mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, semua boleh kami lalui dengan baik. Nah, apakah kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kenapa kok kena COVID lagi? Apakah kita mengatakan kepada Tuhan? Oh tidak. Apapun itu, kita mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, kami tahu ada maksudmu di balik ini. Seperti itu. Jadi kita dibentuk. Semakin mengenal siapa Yesus itu dalam hidup kita. Ya. Kalau Tuhan izinkan suatu perkara, masalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, Tuhan punya rencana di setiap kita, tantangan atau pencobaan yang kita hadapi. Ya. Melalui tantangan itu, melalui masalah itu, Tuhan sedang merendah kita. Tuhan merendah kita. Dibentuk kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Menjadi karya yang agung dan mulia. Yang menuntut kita kepada kesempurnaan. Seperti Tuhan Yesus. Itu. Jadi kalau Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi pada kita, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku tahu kau punya rencana di setiap persoalan yang saya hadapi. Engkau sedang merendah kehidupan saya. Mari kita katakan demikian, Bapak Ibu. Engkau sedang membentuk saya untuk menjadi karyamu yang agung mulia. Supaya menjadi berkat kepada banyak orang. Menjadi kesaksian untuk banyak orang. Dengan punya masalah yang sama. Kita saksikan pengalaman kita. Mereka akan diberkati. Mereka akan diberkati, akan ditolong oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi kalau kita tidak menerima masalah itu, maka menyalahkan, kenapa ini? Wah, penderitaan akan selalu menyertai kita. Kesusahan akan selalu menyertai kita. Betul. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kuat di dalam Tuhan. Ya. Semua itu membentuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Apapun pencobaan yang kita alami, seperti 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kita katakan kepada Tuhan. Kita katakan kepada masalah. Apapun itu masalah kita ya. Engkau, hai, masalah adalah biasa. Kata Tuhan adalah biasa. Kadang-kadang kita yang membuat melebih-lebihkan. Wah, nggak bisa saya hadapi masalah ini. Aku sudah pusing. Aku sudah stres. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh demikian. Tetapi kita menerimanya dengan hati yang terbuka. Karena kita tahu Tuhan membentuk kita, Tuhan membuat solusi, Tuhan memberikan jalan keluar. 1 Korintus 10:13. Ia akan memberikan jalan keluar di setiap persoalan yang kita hadapi.
Dengan adanya masalah kita juga, kita dihajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, disesah oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Ya. Anak yang kukasihi akan kuhajar, kata firman Tuhan. Ibrani 12 ayat 6. Anak yang kukasihi akan kuhajar dan kusesah. Itu tujuan Tuhan. Kita akan dididik oleh Tuhan. Kita yang dikasih oleh Tuhan akan disesah atau dihajar oleh Tuhan. Ya. Mari kita mau dihajar oleh Tuhan. Mari kita disesah oleh Tuhan. Ya. Kalau kita pada tahap seperti itu, kita dihajar oleh Tuhan, pastikanlah kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita. Kita akan mengalami berbagai pengalaman dengan Tuhan. Ya. Kita akan naik kelas. Iman kita akan bertumbuh. Iman kita akan naik level yang lebih yang dewasa, iman yang lebih dewasa. Kalau kita disesah oleh Tuhan, kalau kita dihajar oleh Tuhan, kita akan naik level iman kita, semakin bertumbuh iman kita, supaya kita bisa melayani orang-orang yang punya bermasalah, apalagi bermasalah seperti yang kita alami, yang pernah kita alami. Jadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan Tuhan. Kalau kita dididik, kalau kita dihajar oleh Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kalau ada masalah timbul, mari bersemangat, ya. Amsal 18 ayat 14, kita harus bersemangat menanggung penderitaan. Penderitaan apapun itu, ya. Harus bersemangat menanggung penderitaan. Jangan tawar hati. Kecil nanti kekuatan kita. Amsal 24 ayat 10. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Ya. Tuhan tidak inginkan demikian. Tetapi kita harus bersemangat, ya, menghadapi setiap persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Ya. Yohanes 10 ayat 10b 10. Ayat 10b dikatakan Tuhan Yesus datang untuk supaya kita memperoleh hidup yang berkelimpahan. Tujuan Tuhan kepada kita yang ada di Zoom ini supaya kita hidup berkelimpahan baik jasmani maupun rohani. Ya. Maka itu relakan hati kita Bapak Ibu dibentuk lewat masalah. Kita lembutkan hati kita. Kalau penderitaan itu atau masalah itu terjadi pada kita, jangan kita salahkan Tuhan. Jangan kita keraskan hati kita. Kenapa ini tuh kok terjadi? Saya udah mengikut Tuhan kok begini. Ya, saya dulu awalnya saya kira gini. Awal bertobat waktu saya disembuhkan Tuhan itu, saya kira mengikut Tuhan itu indah sekali, indah gitu, mulus gitu. Ya. Satu ketika ada tantangan dari keluarga, karena saya nggak mau makan di makanan yang persembahkan kepada opung saya, orang tua saya yang sudah meninggal. Ya, Ibu Grace tahu itu ya, kalau orang Batak tahu itu. Kalau setiap ada acara di Sumatera, di Danau Toba sana, ya, selalu dipersembahkan kepada orang meninggal. Nah, saya nggak mau makan waktu itu. Karena saya sudah di dalam Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Masa saya lagi mau makan itu lagi? Nah, saya takut dihukum Tuhan. Saya tolak. Waktu saya tolak, tidak mau makan yang dipersembahkan kepada orang meninggal itu, kepada opung saya, kepada siapalah itu, ya, didoakan oleh abang saya, oleh mama saya dulu, waktu masih hidup, mama saya didoakan, minta kekuatan, minta berkat kepada yang meninggal. Wah, ya saya dulu ikut juga, setelah mengerti firman, sedih. Nah, saya tolak, saya dikucilkan Bapak Ibu. Ada paling bontot saya kan, dari 14 bersaudara. Karena saya nggak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada orang meninggal itu. Kepada opung saya. Makanan yang dipersembahkan. Tidak hanya makanan. Kalau roti dibawa dari kota Medan. Ya, dikasih dulu. Bikin dulu ke sana. Nanti, marah nanti mereka katanya. Marah nanti opung itu. Wah.
Saya udah dalam Tuhan mengerti firman. Saya menolak. Saya dikucilkan Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, saya doakan mereka. Saya doakan. Saya doakan. Sampai 10 tahun. Satu persatu ditangkap oleh Tuhan. Kakak saya, abang saya. Mereka sekarang tidak mau lagi. Setiap ada acara atau ada pesta di kampung, sudah tidak dipersembahkan lagi ke makanan-makanan atau roti-roti ke satu tempat yang sesajen itu. Nah, puji Tuhan, melalui saya dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian di keluarga saya supaya meninggalkan berhala itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari, mau kita dipakai Tuhan, kita lembutkan hati kita, taatlah kita mau diproses oleh Tuhan lewat masalah, supaya kita lebih setia, lebih sabar, supaya kita penuh kasih dan pengampunan. Maka kita akan dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat ini, ya, biarlah menjadi berkat buat kita. Sekali lagi, agar kita berbahagia di dalam setiap permasalahan, setiap pencobaan, setiap tantangan yang kita hadapi. Bersukacitalah kita, apapun persoalan kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita Bapak Ibu. Saya yakin Roh Kudus akan menerangkan, menjelaskan lebih jauh, lebih daripada apa yang saya jelaskan kepada kita yang mendengarkan Zoom ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya serahkan kepada hambanya Pak Roni Suwono. Tuhan Terima kasih. Terima kasih Pak Untal Sagala. Adalah sesuatu yang tidak mudah ketika menghadapi penderitaan, ketika menghadapi pencobaan, boleh tetap berbahagia. Dan itulah khotbah yang sekaligus merupakan kesaksian daripada keluarga Pak Untal Sagala ketika satu keluarga terjangkiti, terinfeksi dengan COVID-19. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kita bersukacita di dalam segala keadaan. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pak Untal Sagala, Bapak menutup di dalam doa firman, doa penutup. Saya nanti yang akan menutup dengan doa Bapak kami, sekaligus doa berkat. Mari Pak Untal. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang begitu indah buat kami, supaya berbahagia di dalam penderitaan, di dalam pencobaan. Itulah firman-Mu dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 8 yang sudah kami dengarkan. Tuhan, jadikan jadi rema di dalam kehidupan kami, menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sehingga menjadi boleh kami saksikan kepada jiwa-jiwa yang kami temui, dan supaya mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan di Zoom ini Tuhan. Ada Pak Evangelis Pak Roni Suwono. Tuhan memberkati hamba-Mu ini sebagai pemimpin di Narawaktu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, urapi hamba-Mu ini,
berkati keluarganya, berkati istri, anak cucunya, berkati usaha pekerjaannya, terlebih pelayanannya untuk Tuhan. Semakin Tuhan pakai hamba-Mu ini, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu, Pak Roni Suwono ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Demikian juga pengurus-pengurus yang ada di Narwastui ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pengurus-pengurus yang ada. Baik Pendeta Michael Haryanto, Tuhan berkati. Siapapun pengurus-pengurus yang ada di Narwastui ini Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka Bapak untuk lebih menjadi berkat. Banyak jiwa dimenangkan lewat Zoom Narwastui ini yang diadakan setiap hari Jumat Bapak. Terima kasih. Berkati para pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Sehingga banyak jiwa dimenangkan lewat ibadah Zoom Narwastui ini Bapak. Terima kasih. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Grace pada saat ini. Tuhan berkati Ibu Grace. Kau tahu Tuhan, permasalahan yang dihadapinya saat ini di keluarganya. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupannya. Biarlah Ibu Grace ini semakin mengandalkan Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu tadi. Semakin setia dan mengucap syukur di dalam Tuhan. Berbahagia di dalam Tuhan. Masalah apapun yang dihadapi Ibu Grace. Berbahagia, bersukacita dalam Tuhan. Itulah tadi firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Yang didengarkan oleh Bu Grace. Berkati keluarga Bu Grace. Berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati cita-citanya, berkati pelanannya, usahanya, berkati kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati. Ini doa kami Bapak. Buat kami di Zoom ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu. Baik, terima kasih Bapak. Kami tutup ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, itulah doa-doa syafaat kami. Doa-doa yang keluar dari hati yang terdalam, yang kami tujukan kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau senang mendengar doa-doa kami, dan Engkau juga berkenan mengabulkan doa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami percayakan semua doa kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu tertuju kepada Yesus yang adalah Tuhan. Angkat sekarang kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kasih karunia yang berasal daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacitanya yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, serta di dalam persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, kiranya turun bahkan melingkupi hidup setiap keluarga besar kita masing-masing, mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan percaya, sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.